Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bayrina Amalia Sapitri, ST MPD, selaku pengampu mata kuliah pengembangan sumber belajar. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Bahiki Nurdin dengan NIM 222410228 dari kelas A dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya Canva bagi siswa di era digital. Yang pertama, di sini memahami Canva secara mendalam. Canva adalah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis konten visual dengan mudah. Yang kedua, antarmuka yang mudah digunakan. Dikenal karena antarmuka yang mudah digunakan, yakni dengan Canva teman-teman bisa memudahkan khususnya para pemula yang untuk mulai mendesain tanpa adanya kesulitan. Yang ketiga, banyak template yang tersedia. Canva juga menawarkan berbagai template dan elemen grafis yang bermanfaat untuk desain yang cepat dan efektif. Yang keempat, cocok untuk semua kalangan. Platform ini ideal untuk pemula maupun profesional yang ingin menciptakan konten yang menarik dan berkualitas. Yang terakhir, di sini ada beragam jenis konten. Di Canva ini juga dapat digunakan untuk membuat presentasi, poster, infografis, dan berbagai jenis konten visual lainnya. Selanjutnya, di slide kedua ada keuntungan menggunakan Canva. Yang pertama yakni meningkatkan kreativitas. Canva ini membantu siswa mengekspresikan ide dan imajinasi mereka melalui berbagai alat desain yang mudah digunakan. Yang kedua, membuat materi visual yang mudah. Dan Canva ini juga membuat materi ajar menjadi lebih cepat dan efisien, yang memungkinkan guru ataupun siswa fokus pada konten. Yang ketiga ini ada kolaborasi proyek kelompok, yakni Canva mendukung kolaborasi siswa dalam proyek kelompok, serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Yang terakhir, visualisasi yang memperjelas konsep. Penggunaan visualisasi di Canva juga membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. Di slide keempat, ada proyek kreatif siswa dengan Canva. Yang pertama di sini ada contoh poster kampanye lingkungan. Yang kedua, infografis tentang korupsi. Yang ketiga, presentasi interaktif. Dan terakhir, ada kartu ucapan untuk acara. Yang pertama, poster kampanye lingkungan ini siswa dapat merancang poster untuk meningkatkan kesadaran misalnya tentang isu lingkungan. Yang kedua, infografis tentang korupsi, yaitu siswa dapat membuat ataupun menyajikan informasi tentang korupsi dengan cara yang menarik dan lebih jelas dibandingkan poster. Yang ketiga, ada presentasi interaktif. Siswa bisa membuat presentasi interaktif untuk tugas kelompok yang lebih menarik agar bisa memberikan daya tarik ke audiens. Yang terakhir ada kartu ucapan untuk acara, yakni merancang kartu ucapan untuk berbagai acara sekolah, misalnya seperti ulang tahun ataupun perayaan lainnya. Di sini ada 3 karya siswa, contohnya yang pertama ada poster, kedua infografis, dan terakhir ada kartu ucapan. Pertama poster di sini udah jelas, yaitu tentang isu lingkungan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua ini infografis. Sebenarnya poster dan infografis ini hampir mirip, tetapi dengan infografis dibandingkan poster, infografis lebih banyak menjelaskan beberapa materi, misalnya tentang korupsi, apa itu dampaknya, cara melawan korupsi, ataupun undang-undang dan lain-lain. Nah, di kartu ucapan ini lebih simpel, yaitu hanya kartu ucapan, kata ucapan, dan foto-foto saja. Ini hanya sebagai contoh. Dan untuk slide presentasi ini yang saya gunakan ini adalah sebagai contohnya. Yang keenam, ada pentingnya visual dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan perhatian. Penggunaan gambar yang menarik dapat menarik perhatian siswa secara lebih efektif. Selanjutnya, memahami informasi yang kompleks. Gambar juga membantu siswa memahami konsep yang sulit menjadi lebih mudah. Selanjutnya, ada pengingat visual. Visualisasi dapat berfungsi sebagai pengingat yang kuat bagi siswa. Yang terakhir, ada pilihan dari Canva. Canva ini juga menawarkan banyak grafik dan gambar untuk mendukung pembelajaran.
Nah, di sini ada langkah-langkah menggunakan Canva. Yang pertama, teman-teman bisa daftar atau masuk. Langkah pertama ini, kalian cukup mendaftar atau masuk ke akun Canva Anda sebagai mengakses berbagai fitur. Yang kedua, pilihlah template. Nah, setelah masuk, teman-teman bisa pilih template sesuai dengan kebutuhan desain agar bisa memulai proyek ataupun kerjaan yang ingin teman-teman mau buat. Terus yang ketiga ada sesuaikan elemen. Nah, pada elemen ini ada beberapa kayak teks, gambar, dan elemen lainnya agar bisa disesuaikan pada template yang sudah dipilih sebelumnya. Dan terakhir ada simpan proyek. Setelah selesai mendesain, simpan proyek dan unduh proyek dalam format yang diinginkan. Misalnya contoh format kayak JPG ataupun PNG ataupun bisa PDF. Nah, di sini ada tips untuk mengoptimalkan Canva. Proses pertama di sini gunakan grid dan panduan untuk membantu menciptakan tata letak yang rapi dan teratur, serta memudahkan penempatan elemen desain. Proses kedua, eksplorasi berbagai font dan warna. Cobalah untuk mengkombinasikan font dan warna agar dapat meningkatkan daya tarik visual desain. Proses ketiga yakni memanfaatkan fitur kolaborasi untuk kerjasama dengan teman ataupun tim dalam proyek kelompok secara efektif. Proses terakhir yaitu sama saja, yakni simpan desain sebagai template agar lain itu bisa digunakan kembali dan juga elemennya tetap sama. Di sini ada alat pendukung proyek Canva, yakni pertama ada Google Drive, sudah jelas untuk menyimpan ataupun mengakses desain yang sudah dilakukan ataupun sudah dikerjakan sebelumnya. Kedua, di sini ada Zoom atau Google Meet untuk pertemuan online. Misalnya, teman-teman ingin melakukan video pembelajaran online ataupun belajar dari rumah gitu, teman-teman bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet untuk presentasi setelah mendesain hasil karya teman-teman. Terus ketiga, di sini ada media sosial untuk berbagi hasil. Nah, dengan cara membagikan hasil karya kepada publik untuk melihat karya yang Anda buat, dan bisa saja ada kritik ataupun saran ataupun juga pujian untuk karya teman-teman. Oke, di sini ada kesimpulannya. Canva ini adalah alat untuk membuat desain yang mudah digunakan, bahkan untuk orang yang belum pernah belajar desain sekalipun. Di Canva ini juga kita bisa membuat poster, undangan, presentasi, postingan media sosial, dan banyak lagi dengan cepat. Canva juga banyak pilihan template, gambar, dan tulisan yang bisa langsung dipakai. Kita cukup tarik dan lepas elemen yang kita mau tanpa perlu repot. Ada versi gratisnya juga, ada pun versi berbayarnya. Nah, apa yang membedakan versi gratis dengan yang berbayar yaitu sudah jelas tentang model gambar ataupun model font yang terbatas. Mungkin kalau yang berbayar ini bisa dikatakan lebih bagus, template-nya lebih menarik dan lebih bagus daripada yang versi gratis. Oke, segitu saja untuk penjelasan terkait materi Canva. Selanjutnya kita akan langsung ke praktek saja. Yang pertama di sini teman-teman bisa ke tombol buat. Di sini ada beberapa pilihan untuk skalanya, mau yang ukuran 16:9, mau yang ukuran berapapun ada di sini, yang vertikal maupun horizontal. Di sini saya contohkan untuk misalnya di sini ukuran konten Instagram 4:5. Langsung diklik aja. Di sini saya mencontohkan untuk membuat poster tentang Hari Buruh Internasional. Pertama di sini saya memulai untuk background warnanya dulu. Di sini menyesuaikan, teman-teman bisa memilih ataupun belakangan untuk memilih warna backgroundnya. Di sini saya mencontohkan untuk gradasinya untuk yang linear. Oke.
Oke, selanjutnya teman-teman bisa ke kata elemen di sini. Nah, teman-teman bisa mencari, saya contohkan di sini untuk mencari kota. Nah, di sini kalian pencet yang di bagian grafis, kalian klik semua, lihat semua. Di sini ada beberapa pilihan. Saya mencontohkan untuk mengambil yang ini saja. Nah, di sini bisa juga teman-teman mau memperbesar ataupun memperkecil gambarnya dengan cara menarik bagian sisi dari gambar atau elemen tersebut. Sini saya mau fullin aja. Nah, saya taruh segini aja. Selanjutnya saya cari taman bunga. Sama seperti yang tadi, kalian klik yang lihat semua agar melihat atau memilih mau pilih gambar ya atau elemen yang teman-teman inginkan. Di sini saya contohkan yang saya mengambil yang pertama. Oke, sini kalian tinggal menyesuaikan saja untuk ukuran ataupun elemen yang ingin kalian tambahkan. Oke, sudah tertutup semua. Selanjutnya di sini kan tadi saya sudah menjelaskan ingin membuat poster hari buruh. Saya mencari gambar buruh di sini. Cari gambar buruh, pencet lihat semua. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya pilih yang ini saja karena menurut saya ini lebih menarik dan sesuai dengan poster yang saya ingin buat. Oke, diperbesar saja sesuai keinginan. Di sini juga kalian bisa menarik ataupun menahannya agar bisa menaruhnya di tengah-tengah ataupun presisi di gambarnya. Oke, selanjutnya setelah buruh kita cari yang lain. Misalkan di sini saya mau mencari awan. Cari awan di sini kebetulan saya sudah mencari tadi. Oke, saya lihat semua. Saya memilih yang ini saja. Nah, teman-teman juga kalau ingin nggak mau repot, nggak mau pencet gambar ini lagi, kalian bisa pencet gambar ini terus Ctrl C dan Ctrl V untuk copy paste gambar tersebut. Setelah sudah dianggap presisi, sudah dianggap benar, cari lagi apa yang mau dicari. Di sini saya yang kurang kan matahari, saya coba cari matahari ya. Cari matahari. Jadi lihat semua. Saya ingin memakai yang ini saja. Nah, bahkan di sini mataharinya agak ke depan ya. Teman-teman bisa pilih di bagian ataupun di bagian titik 3 ini, kalian klik di bagian lapisan, kalian klik mundur selapis. Kalau merasa yang bagian lainnya belum mundur, kalian klik lagi di sini mundur selapis. Di sini juga ada shortcutnya, yaitu dengan kontrol tanda kurung ya, tanda kurung kiri. Oke, mataharinya agak ke bawah, kita atasin dikit, tinggal dipasin aja. Selanjutnya kita cari elemen lain, merasa kurang. Saya coba contohkan di sini, saya mencari burung. Oke, kita lihat semua. Ini tergantung desain teman-temannya mau buat kayak gimana. Sini saya hanya mencontohkan, di sini saya pakai yang ini saja. Tinggal dirapikan saja bagaimana menurut teman-teman. Rapi mungkin ya. Selanjutnya di sini kita bakal tambahin teks untuk teks memperingati hari buruh ya. Nah, kalian pilih
ini aja kata teks ini, dan klik tambahkan kotak teks. Kalau merasa teksnya ini kurang besar, kalian bisa ke bagian sini, kalian perbesar di sini, ataupun bisa juga langsung ketik mau ukurannya yang berapa, misalnya di sini 48, tinggal enter. Nah, kalau lebih kurang tambahin lagi. Sini saya taruh kata peringati. Oke, tinggal saya copy lagi kata ini, Ctrl C Ctrl V, belum ya, bentar, Ctrl C Ctrl V. Oke, ganti lagi katanya biar lebih mudah ya, tinggal Ctrl C Ctrl V aja. Memperingati Hari Buruh. Oke, Ctrl V lagi untuk taruh tulisan sini. Saya taruh tulisannya internasional. Ada yang salah. Oke, internasional. Oke. Di sini kan masih kayak polos gitu ya pokoknya. Teman-teman bisa ke bagian sini, klik dulu kalimat yang mau diubah, kata yang mau diubah. Misal saya ubah di sini, saya cari font, saya contohkan ya, di sini saya memakai font Borsok karena menurut saya font ini akan sesuai gitu dengan poster yang saya buat. Nah, di sini sama aja, saya samain semua. Oke, nah sini saya lupa, ini saya mau mencari satu elemen lagi, yaitu saya mau cari pita dulu ya. Saya mau cari pita di sini, kita pencet lihat semua. Saya mau ambil yang ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengedit warna pitanya ya. Saya coba contohkan di sini. Saya ingin mengurangi ininya, warna biar nggak terlalu berwarna. Nah, ini kalian pencet yang warnanya, kalian pencet lagi. Nah, saya mau kurangin biar nggak terlalu berwarna sampai segini aja. Kurangin dikit. Oke, segitu aja. Nah, biar nggak terlalu berwarna. Saya ingin besarin juga pitanya di sini. Sebab ini gunanya ntar biar kata memperingati ini di sini di pitanya. Nah, bagaimana sih caranya biar kata memperingati ini atau teks memperingati ini kita taruhin efek melengkung gitu. Kalian pencet klik efek ke bagian lengkungan. Nah, kalian klik. Nah, di scroll lagi ke bawah, di sini ada ini ukuran lengkungannya, mau kira-kira mau melengkung banget atau mengurangi. Nah, kalian kurangin aja kalau terlalu melengkung. Oke, kalian kurangin sampai sesuai lengkungannya seperti gambar elemen pita yang saya contohkan. Di sini saya ingin membesar sedikit saja. Oke. Kalian juga bisa menggunakan keyboard yang atas bawah ini sebagai untuk ini ya, memindahkan posisinya. Oke, selanjutnya misal nih saya mau ubah warna nih, kayak kurang serok gitu sama warnanya. Kalian pilih bagian warna teks dan pilih sesuai keinginan kalian. Saya contohkan di sini yang warna ini ya, warna kuning aja. Nah, tapi masih kurang, ada yang kurang ya, bentar. Kurang di sini, coba saya taruh lagi kuning, sini putih aja. Sesuaikan saja menurut karya teman-teman. Kuning. Nah, saya ingin menambahkan efek lagi di sini. Saya pilih yang kerangka. Nah, ketebalannya nih kayak kurang ya gitu kalau dilihat. Tambahin aja. Tambahin ke 70 aja dah.
Ini juga saya mau tambahin efek kerangka, tambahin ke 70. Langsung aja tulis 70. Ini juga efek kerangka, ini 70 juga. Nah kalau kayak gini agak lebih mendingan daripada yang tadi ya. Tinggal dilurusin aja font-fontnya. Oke, segini saja sih untuk anunya, tinggal di atasin aja, dirapin. Tuh orangnya kita bawain ini, nice. Oke. Atasin dikit ini. Usahain semuanya sama ya, ini misal ini 52, ini juga 52, ngikut biar serasi gitu. Warnanya juga nggak bakalan nabrak. Ini juga warna itu sangat diperlukan, karena kalau warnanya banyak yang nabrak gitu jadinya ntar desain kalian tuh bakal nabrak gitu, nggak bagus. Nah kalau ini kan warnanya nggak terlalu nabrak ya. Oke, segini aja sih untuk desainnya. Di sini ada beberapa warna kayak warna kuning, warna hijau, warna biru, nggak terlalu nabrak lah menurut saya. Itu saja sih buat cara ngedesain poster. Oke, kita sudah selesaikan contoh dari pembuatan poster mengenai memperingati Hari Buruh Internasional. Nah, di sini ada langkah terakhir atau proses terakhir, yaitu menyimpan desainnya. Nah, kalian atau teman-teman di sini bisa ke kata bagikan, di sini kalian klik. Nah, di sini teman-teman juga bisa meng-share ataupun membagikan hasil karya teman-teman ini menggunakan link tautan. Nah, caranya juga di sini kalian pencet kata hanya Anda dapat mengakses ini, kalian pencet dan kalian klik yang punya tautan agar semua orang yang mengklik link dari desain kalian ini bisa juga mengaksesnya. Nah, di sini juga ada pilihan bisa diedit, bisa dikomen ataupun bisa dilihat saja. Nah, kalau bisa diedit ini udah tentu ya bisa dikomen ataupun bisa dilihat. Nah, untuk menyimpannya teman-teman klik tombol unduh, ini mudah saja. Kalian chat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada JPG, PNG, PDF, cetak PDF, SVG ataupun video juga. Nah, di sini sudah disarankan juga menggunakan PNG. Kenapa? Karena gambar yang menggunakan PNG itu sudah jelas ukurannya lebih besar dan gambarnya juga pasti lebih bagus. Nah, kalian tinggal klik unduh saja. Kalian tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah tinggal di download saja. Oke, segitu saja contoh pembuatan desain poster dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.